Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share tentunya. Dan di video kali ini, gue mau nge-review salah satu motor pabrikan Suzuki keluaran dari tahun 2021 pada saat digias tentunya. Dan di video kali ini adalah Suzuki Gixxer SF 250, dimana saya ngerekam video ini di salah satu dealer Surabaya di Suzuki Indrapura. Nah, apabila kalian yang berada di dealer ini, Surabaya Sidoarjo, kalian ingin meminang motor ini, ingin tanya-tanya tentang motor ini, entah itu OTR, DP, dan lain sebagainya, all motor Suzuki, kalian bisa komentar aja atau mungkin langsung hubungi aja. Itu ada nomor kontaknya, itu Mbak Riza, dan untuk nomor teleponnya saya taruh di link deskripsi ya. Jadi kalian bisa langsung aja kontak gitu ya kan, kalian tanya-tanya aja seputar Suzuki. Oke. Jadi kita ngebahas tentang motor Suzuki Gixxer SF 250 ini bro. Jadi yang pertama kita bahas tentang desainnya ya. Jadi secara desain itu sebetulnya selera gitu ya kan. Ada yang wah ini keren, wah ini kurang gitu ya. Tapi ini menurut gua udah cukup keren nih bro gitu. Jadi soal desain itu selera. Cuma impresi saya, opini saya melihat desain ini, menurut saya kalau kita lihat di mata otomotif Indonesia, anak-anak Indonesia ya, anak-anak muda, desainnya itu butuh sekian berapa detik atau waktu itu untuk baru oh ya ini bagus gitu. Itu kalau pandangan anak-anak ini ya, otomotif anak-anak muda sekarang ya. Tapi mengingat motor ini, Suzuki menghadirkan motor ini basically adalah sport touring, bukan real sport ya, yang seperti Suzuki GSX-R 150. Jadi udah beda gitu dari segi desain. Jadi desainnya ini adalah sport touring gitu ya kan. Jadi dimana kalau kalian ingin touring jarak kota luar kota atau berpergian jauh namun kelihatan keren, ini adalah motor solusinya. Karena apa? Karena terdapat fairing gitu ya kan. Nah gitu bang, kenapa kok visornya itu pendek gitu ya kan. Nah sebetulnya next itu bakal ada kok aftermarket visor yang ngejual agak sedikit lebih panjang gitu. Oke, soal desain saya nggak mau ini ya membahas lebih detail ya, karena desain itu selera gitu. Dan di sini kita ngebahas di bagian engine-nya. Ya, di sini berbeda sekali dengan Suzuki GSX-R 150, di mana GSX-R 150 adalah 150 cc DOHC dengan radiator, sedangkan ini adalah satu silinder 250 cc dengan oil cooled, jadi tanpa adanya radiator. Dan berbeda juga di sini adalah SOHC ya teman-teman. Untuk bor kali struknya adalah 76 mm dikali 54,9 mm. Tentunya dia sudah full injection, dan untuk transmisinya dia 6 speed gitu teman-teman. Oke. Jadi untuk mesinnya itu sudah beda ya, dimana kalau GSX itu DOHC overbore, tentunya ciri khasnya Suzuki banget. Tapi ini adalah Suzuki menghadirkan tuh untuk pangsa touring itu ada di SOHC 250 satu silinder ya, lumayan lah untuk mengirit lead oli ya, pengisian oli, dimana kalau 2 liter biasanya tertuju pada mesin 2 silinder, tapi ini untuk 1 silinder gitu. Jadi lumayan untuk menghemat ongkos biaya dan juga tidak perlu untuk ganti air radiator. Oke. Jadi di sini saya mau melihat untuk ground clearance-nya, jarak sumbu ke tanahnya itu adalah 165 mm, dan untuk tangkinya dia bahan bakarnya itu untuk full tanknya ada di 12 liter teman-teman, 12 liter. Lalu kemudian untuk shock depan dia menggunakan teleskopik ya, swing arm. Terus kemudian untuk di bagian depannya itu dia menggunakan ban 110 ring 17 110/70 ya, sedangkan kalau untuk yang belakang adalah 150/60 ring 17. Nah untuk di bagian depannya sini dia menggunakan kaliper dengan Vibray, begitu juga di bagian belakang dia juga Vibray. Perbedaan ada di depan di 2 piston, belakang ada di 1 piston gitu, sama-sama double disc dan sama-sama ABS. Oke, jadi seperti itu untuk dari segi
engine-nya. Lalu kemudian untuk di bagian speedometernya teman-teman, di bagian speedometernya dia sudah full LCD ya, dimana sudah nggak ada analog. Kalau motor-motor zaman dulu analog, kalau sekarang sudah mulai berevolusi menjadi LCD. Cukup lengkap, cuma saya tidak bisa melihat gimana ini tampilannya karena ini kebetulan motor baru gitu ya kan teman-teman. Oke, tentunya untuk bagian depannya ini dia menggunakan LED ya, headlampnya sudah LED, namun di bagian sennya kanan kiri dia masih menggunakan bohlam, kelihatan ya teman-teman. Namun di bagian depannya headlampnya itu ciri khas Suzuki banget ya, kayak Satria gitu ya, zaman-zaman dulu gitu ya kan. Ya gitu. Oke, lalu kemudian untuk stangnya dia upper yoke bukan under yoke. Kembali lagi ke ini adalah diperuntukkan untuk touring. Dan untuk di seatnya, oke, ini udah ini ya apa istilahnya, joknya itu terpisah, seatnya itu terpisah, cuma nggak terlalu ini, ada space karena lebih nyaman untuk buat touring ya, lebih tujuannya lebih ke itu sih menurut saya. Dan untuk bagian desain di lampu belakang sama behelnya ini seperti tanduk untuk behelnya yang belakang. Lalu untuk sen belakang dia juga masih menggunakan bohlam, namun untuk stop lampnya dia sudah menggunakan LED. Dan kemudian di bagian velgnya, ya ini bagian velg saya lupa. Velgnya ini cukup keren ya, karena ada warna hitam, cuma di bagian samping-sampingnya itu ada warna silvernya gitu loh. Ya itulah, saya susah nyebutin, cuma teman-teman bisa lihat gitu ya. Lalu untuk di bagian kokpitnya saya balik lagi, untuk holdernya ya wajar lah, cut off engine, sen, starter. Oh ya, ngomong soal starter, Suzuki masih menyematkan dimana ketika kalian sentuh satu kali starternya itu dinamo akan bekerja maksimal, jadi langsung nyala gitu. Jadi dinamonya itu bekerja semaksimal mungkin sehingga membuat motor itu langsung nyala engine-nya. Itulah salah satu kelebihan dari Suzuki ya. Oke, lanjut apa lagi nih? Bahas apa lagi nih? Oh ya, ngomong-ngomong soal, karena ini motor buatan CBU completely built up dari India, ada spakbor kolongnya ya. Itu saya nggak tahu apa, pokoknya saya nyebutnya di spakbor kolong gitu ya. Itu ciri khas India banget gitu ya kan. Kecuali kalau itunya kalian lepas, wah udah Indonesia banget tuh, bukan lagi India, Indonesia banget tuh ya kan. Apalagi kalau spakbornya yang belakang kalian lepas juga, udah malah kelihatan anak-anak racing gitu ya kan. Ya oke, jadi kurang lebihnya seperti ini ya, saya ngebahas motor ini. Nanti secara kelebihan dan kekurangannya kalian bisa komentar aja di bawah. Apabila kalian punya motor ini, impresi kalian mengendarai itu gimana, rasanya juga gimana, karena saya di sini bukan mencoba ya, karena ini motor baru gitu ya kan. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua, sehat selalu untuk kita dan keluarga, and see you next video guys, bye bye.